Malam ini tanggal 28 Agustus tahun 2022 saya sedang bersama Bunda. Beliau banyak mengetahui tentang perasaan perempuan. Makanya saya sekarang ingin menggali tentang bagaimana sih perempuan itu dibalik tingginya angka perceraian. Bun, betul nggak sekarang angka perceraian tinggi, Bun? Betul sekali. Kalau dibandingkan sebelum pandemi gimana, Bun? Menurut informasi? Sebelum pandemi juga banyak yang cerai, hampir 40 orang sehari. Itu di kota Tasikmalaya? Ya, kota. Wow. Yang saya tahu saya di kota sehari sebelum pandemi. Apalagi sekarang pandemi banyak. Sekarang lebih banyak setelah pandemi. Iya. Itu biasanya faktor apa, Bun? Faktor ekonomi dan orang ketiga juga. Selingkuh. Selingkuh? Ya, Oke, jadi ekonomi, selingkuh, orang ketiga. Ada lagi yang KDRT ada? ada. KDRT, kemudian Dia udah kayak gitu. Sekitar itu ya? Iya, emang kasusnya itu yang di pengadilan itu ada 4 itu. nah biasanya dari satu kasus perceraian itu perempuan ada di posisi yang dirugikan atau laki-laki yang dirugikan? Banyak perempuan yang dirugikan. Alasannya kenapa, Bu? Ya karena mereka pergi, ada yang kasusnya ada mereka yang pergi meninggalkan tanpa pesan, tiba-tiba dia kabar udah menikah, ya karena dia nggak pulang-pulang juga karena alasan ekonomi, ternyata dia punya istri lagi. Kayak gitu. Adapun sebagai perempuan tidak melayani kepuasan seorang laki-laki, perempuan tadi disiksa. Perempuan disiksa? Iya. Disiksanya gimana? Disiksa ya, jadi karena kalau dia tidak harus melayani, disiksa. tidak melayani gitu kan. Bahkan ada yang seharus semalam 4 kali harus dilayani. Kalau tidak melayani, Kalau tidak disiksa. melayani, siksa. KDRT gitu, Bu? Iya, itu masyarakat KDRT. Soal ekonomi juga gitu kan. Perempuan juga kadang-kadang meminta jatah harian gitu ketika ngobrol sama suaminya ini gimana gitu kan. Iya, masalah dapur. Jadi ya, Bu? iya harus gimana ini kan kita harus makan gitu anak-anak sekolah. Iya. Kebanyakan mereka itu dengan seenaknya terlalu banyak menyalahkan perempuan dan selalu bilang perempuan tuh jangan diam aja, kerja dong. Oh, jadi malah Apakah perempuan itu diwajibkan untuk mencari nafkah? Udah capek loh perempuan itu ngurus anak-anak, ngurus pendidikannya, mengatur anak-anaknya. Kadang-kadang perempuan itu kayak apa ya? Babu. Kayak pembantu aja. Ketika udah tidak dibutuhkan, bisa diberhentikan. Dicerai maksudnya? Iya. Dalam arti diberhentikan tuh ya dicerai juga bisa. Iya. Ada juga dibuang juga bisa. Maksudnya dibuang gimana? Ya mau dibuang kan ditinggal begitu saja. Oh, iya. Kayak gitu kan. Apalagi yang nikah siri lah. Bagi perempuan itu tolong jangan mau dong nikah siri. Nikah siri merugikan banget gitu. Sangat merugikan banget. Apalagi udah punya anak loh. Kasihan sama anak. Dan ada beberapa kasus ketika anaknya udah dewasa, masuk SMK, dia nanyain akte kelahiran gitu kan. Mah, mana akte kelahiran teteh gitu kan. Nggak ada, udah disobek-sobek karena mungkin merasa benci ke suaminya, ke ayahnya gitu. Tapi kan anak nggak tahu apa-apa. Kalau ada kasus seperti itu jangan diperlihatkan dong ke anak gitu. Anak tuh nggak punya dosa apa-apa. Yang perlu disalahkan tuh perempuan-perempuan aja yang mau dinikahin agama. Nggak berpikir terlalu panjang ketika menerima mau nikah agama mau. Seharusnya sebagai perempuan tuh berpikir kita itu jangan mau di nikah agama. Enak lah laki-laki tinggal pergi. Perempuan apa? Kalau hamil ngurus anak, melahirkan. Laki-laki enak cuman. Itu biasanya Bun ya kalau yang udah cerai, nah kan tadi rata-rata per hari 40 kasus ya perceraian. Iya. Rata-rata. Nah
Berarti yang nantinya setelah janda dan duda itu yang paling cepat menikah lagi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan cepat menikah Iya. lagi. Kalau laki-lakinya justru terus Justru menduda. justru lama untuk menduda. Oh, kenapa, Bu? Ya mungkin dia merasa, apalagi zaman sekarang gitu kan, ekonomi semakin menurun ya di Iya. kita gitu kan. Jadi laki-laki itu modalnya tuh adalah uang gitu mungkin ya. Tapi perempuan modalnya kesetiaan dan kejujuran. Kalau perempuan bukan cantik sih sebenarnya. Ya, Tapi laki-laki ya modalnya yang utama, punya modal laki-laki itu ya uang lah. Kalau nggak punya uang ya nggak bakalan berani ngomong masalah perempuan. Makanya kenapa terlalu banyak ketika perceraian itu nggak lama, yang cepat menikah lagi itu perempuan. perempuan Iya. itu biasanya menikah lagi dengan bujang atau dengan duda lagi? Kebanyakan zaman sekarang itu bujang. Oh, dengan bujang Iya, justru ya? iya justru yang dia karena dia merasa kasihan mungkin gitu. Terus kebanyakan itu yang menikahinya itu sahabat suaminya. Oh, kenapa, Bu? Ya karena mungkin dia tahu situasi Iya. tentang rumah tangganya dia kayak gimana dan merasa iba. Nah, kebanyakan kayak gitu, temannya, suaminya yang menikahinya gitu. Bahkan karena digantung dan dibiarkan sama suaminya bertahun-tahun, temannya merasa iba gitu kan. Kadang-kadang mereka dikasihkan biaya cerainya untuk gimana, bukan berarti orang yang mau sama dia ingin gimana, cuman pingin dia menjadi jati diri dia tuh harus punya harga diri dan menjadi status itu yang benar-benar gitu, nggak digantung gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu, cepet sih kalau perempuan nikah gitu. Oh, jadi lebih banyak duda dong ya? Kalau Iya. begitu caranya ya? Iya, banyak juga sekarang. Oh. Nah, terus mengenai anak, Bu. Biasanya kalau udah cerai, itu anak diurus sama bapaknya apa Kebanyakan ibunya? perempuan sama ibunya. Oh, sama ibunya, rata-rata ya? Iya, karena di bawah 5 tahun itu hak asuhnya sama ibunya. Tapi kebanyakan nggak ada, jarang yang ikut ayah, semua ikut ibu. Rata-rata ikut ibu. Iya. Tapi rata-rata si ayahnya membiayai nggak, Bun? Atau hal itu mah 50-50? Ada yang membiayai, ada yang tidak gitu? Atau Membiayai tapi nggak seutuhnya, nggak sepenuhnya, nggak. kebanyakan begitu? Iya, kebanyakan segitu. Kadang-kadang membiarkan nggak sama sekali ketika udah cerai. Ketika udah cerai nggak. Ada yang banyak sekali yang ketika cerai. Terus dia itu laki-laki tuh punya prinsip gini, biarin aja. Kan maunya dia pingin cerai. Gitu kan. Iya. Jadi seolah-olah menyalahkan perempuan. Jadi biarin aja, kan dia udah mau pinginnya cerai. Ya berarti dia udah sanggup membiayai anaknya tanpa saya, kan gitu. Tapi kan walaupun cerai itu kan anak-anak udah bagian gitu kan. Udah bagian dari hidupnya suaminya gitu kan. Kadang-kadang banyak sekali gitu kan dikasihkan ke anakan, awas jangan kemakan sama mamah kamu, ada. Ada yang begitu? Iya, padahal itu anak-anak itu harus bersyukur, walaupun cerai itu laki-laki itu harus bersyukur. Anak-anaknya tuh diurus, sakitnya, dikasih pendidikan sama ibunya. Tapi kebanyakan laki-laki kayak begitu. Jadi ngasih uang tuh nggak langsung ke mamahnya, kebanyakan di luar gitu kan. Jangan ketahuan ibu kamu gitu kan. Nanti kayak gini. Ya itu, egoisnya laki-laki zaman sekarang. Itu biasanya perempuan merasa setelah cerai itu dia merasa kesulitannya bagaimana, Bu? Apakah dia harus membiayai anak atau dia harus bangkit dari trauma, misalnya kalau ada trauma? Atau bagaimana? Ada juga yang trauma nggak mau nikah. Oh, Ada yang nggak trauma dan dia sebelum ambil tindakan cerai itu dia udah oh saya harus gini nanti kalau cerai. Justru ketika udah cerai, Allah tuh justru mengasih rezeki yang luar biasa buat para janda gitu. Oh gitu. Iya, jadi apapun jadi sumber rezeki lah. Kadang-kadang waktu kita mau daftar cerai itu, kadang-kadang suka berpikir kayak gini, gimana anak-anak masih kecil, terus saya nggak kerja gitu kan. Jadi di luar pemikiran nggak mungkin gitu. Tapi ketika cerai jadi janda, apapun jadi duit. Begitu. Kerjaan ada, makanya banyak sekali orang-orang cerai enak janda daripada punya suami. Banyak yang ngomong gitu. Dia
Karena katanya janda itu Allah tuh bener-bener gitu kan ngasih rezeki buat anak-anak. Dulu saya gimana kalau cerai, anak-anak saya masih sekolah, masih banyak yang masih kecil-kecil. Tapi alhamdulillah gitu, Allah tuh ngasih jalan untuk mencari rezeki. Ya makanya aku sering kayak gitu. Bun katanya, saya mau cerai gimana ya, saya mau menghidupi anak saya. Jangan pernah takut, ini pasti karena yang udah-udah juga kayak gini-gini. Dia tambah semangat, pingin menunjukkan ke suaminya bahwa perempuan itu nggak selemah yang apa yang dibayangkan sama suami. Justru lebih pintar dari suami, lebih kuat daripada suami. Kalau dibukakan tentang perempuan, Lebih kuat. lebih kuat. Makanya bohong kalau menganggap perempuan itu lemah, bohong. Jadi laki-laki jangan pernah meremehkan perempuan, Pak. Senjatanya perempuan itu diam. Maksudnya diam gimana? Kalau perempuan udah diam itu, laki-laki harus takut loh. Pasangan ya sama siapa ya, sama istri maupun kita pacaran dalam satu hubungan. Kalau udah punya pasangannya itu punya sikap masa bodoh, itu udah tingkatan rekor tinggi buat laki-laki. Itu kalau masih berantem masih normal-normal. Kalau udah berkata terserah, diam, itu udah gak mau nongkrongin, sabodo gitu kan, terserah itu. Nah itu, terus itu level tertinggi buat laki-laki. Karena perempuan diam itu udah karena apa gitu kan? Karena dikasih arahan nggak masuk, dikasih pemasukan nggak masuk gitu. Jadi punya pikiran kayak gini perempuan itu, ya udah terserah, mau gimana pun juga, saya udah capek, saya udah lelah, kamu udah dewasa, punya prinsip dan bisa memilih mana yang benar gitu, mana yang salah tahu mungkin pada dewasa. Ya udah kayak gitu udah masa bodoh. Walaupun tersakiti juga dia nggak bakalan sakit loh perempuan, nggak akan pernah sakit kayak gitu. Berarti kalau udah kayak gitu mending dibiarkan saja ya, artinya nggak ada harapan buat berbaikan lagi. Justru buat perempuan gitu, kenapa ketika cerai gitu kan, si mantan kita tuh pingin terujuk kembali. Banyak loh. Si laki-lakinya. Si laki-lakinya. Kenapa nggak bisa pada waktu itu ketika dikasih solusi ini kayak gini nggak bisa memperbaiki? Kebanyakan perempuan yang mengajukan perceraian itu satu, bikin pelajaran dia sama suaminya. Gimana cara tindakan itu seperti itu? Jerah apa enggak? Sakitnya tanpa istri gimana? Tersiksanya sampai jauh dari istri sampai gimana? Jauh istri sama anak kayak gimana? Sebenarnya perempuan itu mengajukan sebenarnya nggak mau loh, nggak mau cerai sebenarnya. Cuman dengan niat itu mendidik sampai di mana, gimana rasanya jauh dari istri dan anak. Padahal hatinya yakin dia masih sayang. Apalagi yang berumah tangga yang udah lama gitu kan, nggak semudah untuk melupakan. Walaupun dari sisi perempuan gitu kan ada yang naksir ini yang mau ngelamar, enggak, tetap yang dikenang suami pertama, mantannya. iya ya. Makanya buat perempuan maupun laki-laki, kalau mau cerai itu dipikirkan lagi. Kalau selama masih sayang, masih ada rasa, tolong pertahankan, jangan egois, laki-laki maupun perempuan. Lihatin anak-anak, kalau kita egois itu efeknya anak-anak. Nah, terus kalau misalkan si perempuannya dia sudah mendiamkan mantan suaminya ya, atau apa sih yang diharapkan perempuan ketika dia bersikap seperti itu? Sebenarnya perempuan itu bersikap cuek begitu itu cuma sikap, padahal hatinya tuh campur loh. Campur gitu kan. Ada pingin kembali, tapi dia jaga gengsi gitu. Sampai di mana dulu dikasih pelajaran dulu gitu kan. Jadi sikap cueknya perempuan sama sikap cueknya laki-laki beda loh. Kalau perempuan itu sikap cueknya perempuan itu mempertimbangkan, ada niat baik lagi nggak dari sebelumnya gitu kan. Kita tuh dan ditilai gitu, dari perempuan itu ditilai ketika pasangan kita yang udah cerai gitu, apakah yang masih hubungan belum nikah,
ketika kita putus terus mantannya pengen kembali, perempuan terus menilai lagi, ada nggak niat baik, ada nggak permintaan yang saya minta dia turuti gitu kan. Bisa loh, perempuan itu kan lembut gitu kan, ketika diarahkan, dikasih yang baik-baik aja. Tapi kita jangan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki jangan kita tuh ingin mendekatkan suatu pasangan kita tuh berlebihan, enggak. Ya dengan sikap sederhana aja gitu, jangan terlalu berlebihan. Justru semakin kita mengejar seseorang, semakin dimainkan juga perasaannya. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Gitu kan. Yang pada intinya kayak gini. Ya, gue antep sampai di mana gitu kan. Kasih pelajaran dulu. Nanti udah sujud baru saya. Padahal dia sayang gitu. Entah laki-laki entah perempuan mungkin ya. Padahal dia sayang. Cuman buat perempuan juga hampir semua kayak begitulah. Bukan cuek ketika sendiri di rumah nangis, berontak. Oh, sebetulnya begitu. Sebetulnya kayak gitu. Pengen kembali, tapi gengsi gitu. Pengen ada rasa, apa sih ada rasa. Jadi takut sikapnya nggak berubah kalau emang aku kembali sama dia gitu. Antara dia berbenturan sih dengan perasaan antara benci dan rindu gitu, bener. Jadi perempuan selalu ada pertimbangan, tapi laki-laki nggak ada pertimbangan kayak gitu kayaknya. Oh gitu. Kalau perempuan hampir semua ada pertimbangan kayak gitu. Perempuan dan laki-laki juga yang sering ditemui itu ketika menikah lagi kadang-kadang nggak bahagia loh. Oh gitu. Iya. Oh jadi perempuan yang bercerai kemudian nikah dengan laki-laki yang berbeda. Iya, nggak perempuan dan nggak laki-laki. Oh, tidak menjamin akan bahagia. Iya, enggak. Jadi dari pacaran juga gitu kan, kadang-kadang pacaran juga kayak begini-begini. Ketika udah nikah beda, gitu kebanyakan. Oh, pernikahan yang keduanya tuh ya. Gitu. Oh, jadi rata-rata begitu ya? Iya, kayak gitu. Dia keluhan lagi ketika dia cerai, menikah lagi, datang lagi ke bunda. Benar kata bunda ya, apa yang dia omongan sama bunda benar, nggak ada salahnya. Dulu kan kita sebelum cerai dan udah cerai katanya kayak gini. Dan apa yang dia omongkan bunda nggak sama sekali benar. Ya. Berarti yang belum cerai lebih baik jangan cerai ya Bun ya? Yang belum cerai lebih baik jangan cerai ya? Atau mungkin bagaimana Bun? Yang masih bisa diperbaiki gitu kan, saling memaafkan lah. Ketika kita punya salah ke suami, jangan pernah malu ke suami untuk minta maaf. Oh, jangan gengsi gitu. Jangan gengsi gitu kan. Saya mah gengsi, minta maaf, saya mah nggak salah. Walaupun kita perempuan nggak salah, kita kasih contoh loh ke suami, biar suami tahu, biar suami ada punya rasa malu gitu. Tahu kita nggak salah, tapi kita duluin. Sekalipun laki-laki memitnah kita perempuan gitu, seburuk sejelek apapun, tetap kita doakan suami yang kembali. Silakan mau selingkuh, mau sama cewek, tapi kita perempuan selalu mendoakan. Karena apa? Sekali mendoakan perempuan sama suami celaka ya celaka. Oh gitu ya. Makanya awas, perempuan tuh jangan pernah mendoakan jelek sama suami. Kasihan, nanti kalau ada apa-apa anak-anak kita mau makan apa gitu. Kita mah punya Allah lah. Gitu. Jadi pasrahin Allah, ya Allah, dimanapun suami kita berada, lagi pacaran berbuat apapun, mudah-mudahan diselamatkan ya Allah. Cuman itu doanya. Insya Allah suami kita akan selalu mengingat kebaikan kita sebagai istrinya. Perempuan yang bercerai itu biasanya dendam nggak ke suaminya, ke mantan suaminya? Ada dendam nggak? Ada yang dendam, ada yang enggak. Mungkin walaupun kayak begitu, walaupun sedendam-dendamnya perempuan gitu ke mantan suaminya, tetap kan bertemu dan bertemu. Jadi makanya kalau sebagai perempuan gitu terus gitu dendam sama laki-laki itu nggak ada manfaatnya loh. Rugi buat perempuan, itu terlalu berat beban
memikul beban perempuan, jadi seorang perempuan tuh gitu kan. Kalau terus yang di dalam hati tuh dendam tuh nggak bakalan benar, karena kita itu makanya semakin disakiti sama perempuan, sama laki-laki gitu kan, sama suami, semakin cantik, semakin semangat. Makanya jangan pernah down sebagai perempuan itu, harus tetap semakin disakiti semakin cantik, semakin semangat aja gitu dalam menjalani hidup sebagai perempuan. Jadikanlah rasa sakit itu menjadikan suatu pelajaran buat kita perempuan. Mantap Bun.